Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang merasa kesulitan untuk nyeting receiver baru, karena biasanya untuk kawan-kawan yang tidak tahu cara nyeting, biasanya harus ngundang teknisi untuk nyeting. Itu pun masih ya harus mengeluarkan biaya. Jadi bagaimana caranya supaya tanpa harus ngundang teknisi untuk nyeting parabola, Kvision terutama, karena alternatifnya sekarang eh, untuk bisa nonton semua channel nasional khususnya bola, nah, kita harus membeli Kvision. Nah, ini adalah Kvision baru punya teman, dan dia tidak tahu caranya bagaimana nyeting, harus ngundang teknisi, dan kebetulan yang diundang adalah saya. Jadi supaya tidak tidak mengeluarkan anggaran lagi, untuk teman-teman yang masih belum tahu cara nyeting Kvision, simak baik-baik, karena biasanya untuk Kvision untuk receiver baru Kvision itu biasanya macam-macam. Yang penting oleh toko itu hanya diaktifkan saja, jadi tidak tahu, tidak disetting di toko apakah itu C-band ataupun KU-band. Jadi asal diaktifkan saja. Ini caranya begini. Ini kebetulan teman saya adalah memakai memakai parabola jaring. Ini parabola jaring, bukan yang kecil. Jadi ini parabola jaring, bukan KU-band tapi C-band. Nah, caranya bagaimana? Ini ada dua pilihan. Ini ada KU-band, kemudian ada C-band. Vision C-band, Kvision C-band, Kvision KU-band. Nah, cara nyetingnya adalah kita tentukan dulu Kvision C-band karena parabola jaring. Terus yang kedua, pilih geser ke kanan. Setelah itu pengaturan LNB, ini frekuensi LNB adalah 5157 ya, bukan 5750. Kalau apalagi 59, jadi itu enggak ada sinyal. Jadi settingnya adalah 5150. Jadi maka akan keluar kualitas sinyal seperti ini. Kalau sudah sebelumnya ini sudah bisa hidup, walaupun hanya hidup RCTI RRTV. Jadi di setting seperti ini ya. Parabola jaringnya di setting 5150. Nah, kebetulan punya saya ini adalah memakai satu LNB, jadi walaupun disek itu disable, jadi tetap ada di sana. Jadi nanti kalau tidak ada diseknya, ini dipilih port 1 apakah port 2, itu tergantung. Kalau LNB 2 biasanya port 1 dan port 2. Ini punya saya cuma satu LNB saja, jadi walaupun disable ini tetap tetap ada sinyal, karena satu kabel ya, walaupun disable satu kabel, jadi tetap aktif. Kalau ada dua LNB pakai disek, ini tidak akan aktif ini kalau disable, jadi tidak akan ada sinyal yang paling bawah itu ya. Jadi di sana harus disetting apakah port 1 apa port 2. Terus ke bawah 22K off, power LNB on ya. Jadi kalau di off kan ini tidak ada sinyal, tidak ada sinyal. Jadi kalau power LNB di off kan tidak ada sinyal, jadi on saja. Ini kalau untuk yang C-band yang dari pabrik langsung, ini jadi Kvision C-band ini tidak bisa dihapus. Terus yang selanjutnya ini ada KU-band. Jadi kalau teman-teman punya parabola mini, ini nyetingnya adalah kalau KU-band parabola yang kecil, maka di sana adalah universal. Jadi universal itu adalah nomornya bukan 5150, bukan yang ini, tetapi adalah yang ini 9750 10600. Ini yang untuk KU-band 9750 10600. Ini yang untuk KU-band ya.
Ini biasanya ini nanti aktif juga. Kalau tidak ada ya gotik saja, bisa diputar-putar kalau sudah aktif ya. Jadi parabolanya diputar-putar ya, nanti dicari sinyalnya. Terus ini Telkom Pak, kalau saya sering pakai Telkom Pak karena lebih lengkap. Telkom 4 ini jadi yang FTA itu lengkap, di sana ada. Jadi yang Telkom 4 sama settingnya, frekuensi LNB nya 5150, settingnya 5150. Ini biasanya yang sering salah. Jadi untuk pemula-pemula, untuk user baru yang mencoba untuk nyeting sendiri, ini sering tidak diperhatikan 5150 ini. Terus kalau sudah ada di Telkom 4 ini ya, Telkom 4 biasanya di sana di setting juga, di setnya itu di set disable, jadi port 1 apa port 2 di setting. Setelah itu kalau sudah mau di Telkom 4 berarti kita harus pencet tombol biru pada remote. Di sana di layar sudah di sana ada petunjuk, pencet tombol biru untuk mencari. Nah, di sini diperhatikan juga, di sini pencarian multi satelit. Ini kalau ya kan yang mau dicari satu satelit, jadi kita geser Telkom 4. Nah, di sana Telkom 4. Jadi digeser di sana hanya FTA saja, tidak, biar semuanya keluar. Channel TV ya biar gampang. Kemudian pencarian buta. Ya, kemudian kita cari, klik oke. Kita tunggu sampai pencarian selesai. Jadi untuk teman-teman nanti biar tidak usah ngundang teknisi, biar kita cepat nonton TV, karena kalau ngundang teknisi masih harus mengeluarkan biaya lagi, ada paling 30 atau 25, tidak harus mengeluarkan biaya lagi ya. Hitung-hitung ya, ini sebagai pengalaman, sebagai ilmu juga bagi user, supaya nanti suatu saat ada kendala-kendala ya kita tanpa harus ngundang teknisi ya. Ini sudah ada caranya, kita tunggu sampai selesai, sampai keluar semua channelnya. Ini biasanya untuk Telkom 4 itu yang FTA itu muncul, biasanya lengkap itu untuk teman-teman. Kita tunggu sampai pencarian selesai. Cara nyetingnya juga diperhatikan, karena untuk pemula biasanya sulit, tidak tahu caranya itu gimana, nggak tahu, banyak yang salah. Jadi ini adalah tutorialnya, sederhana, dan kalau diperhatikan secara seksama, maka Insya Allah teman-teman bisa paham, karena gampang sekali kok. Cuma pengaturan LNB nya harus diperhatikan. Nah, ini kita sudah selesai. Kita coba buka. Ini semua, ini muncul semua, karena yang disetting oleh toko itu yang hanya KU band ya, KU band. Jadi user ini menggunakan C band, maka supaya tidak muncul semua, kita pilih satu satelit saja, kita pencet tombol SAT. Pada remote ada bacaan SAT, atau ada bacaan SAT pada remote, kita pencet di sana ya, yang itu ya, kita pencet tombol SAT. Tombol SAT. Nah, di sana ada pilihan Telkom 4 dan Kvision KU. Jadi Telkom 4 saja ya, atau nanti kalau ada pilihan kalian nyeting di Kvision C, jadi kita harus ya pencet C band gitu. Ini Telkom 4 nya sudah muncul
ini frekuensi baru, channel baru ya, channel baru di Telkom 4 ada C2D HD, sangat jernih sekali. Ini C2D channel baru di Telkom 4, masuk di Telkom 4 C2D, sangat jernih HD. Kita cari yang lain, ada ya TV One muncul juga. Ini tidak dikonekkan ini ya, ini belum dikonekkan ke apa namanya, ke Vision Plus. Ini belum dikonekkan ke Vision Plus. Ini hanya beli baru ya langsung di scan. Jadi enak. Ini MNCTV HD, kemudian Global TV HD di sana hidup semua ya, karena baru hidup semua. Kemudian bagaimana caranya untuk memindahkan? Ini yang sering user tidak tahu cara memindahkan ini ya. Ini cara memindahkan channel untuk disatukan di nomor-nomor atas, nomor 1, 2, 3, nomor yang urutan nomor 1, nomor 2 yang paling gampang. Caranya adalah kita pencet tombol warna kuning di remote ya, warna kuning di sana ada tertera warna kuning, kita pencet saja. Di sana ada ya, baru kita klik OK di channel yang mau kita pindah. Di sana terserah sembarang apa saja yang mau dipindah, tinggal klik saja. Ada tanda panah ke atas dan ke bawah, di sana ada tandanya RCTI, klik itu ada tanda panah ke atas ke bawah. Jadi itu siap-siap untuk dipindah. Jadi pencet semua yang mau diklik saja, di OK saja yang mau kita pindah. Kemudian kita geser ke nomor 1. Setelah itu di remote itu ada tekan info untuk mulai pindah. Pada receiver, pada TV-nya di sana sudah dijelaskan, kita pencet info ya, kita pencet info, kita arahkan ke nomor 1 dulu. Setelah itu kita pencet info, maka semua channel yang mau kita pindahkan maka pindah ke nomor 1 sampai berurutan 1, 2 sampai selesai. Kemudian Anda yakin menyimpan? Ya, maka ini sudah tersimpan. Biasanya ada di urutan nomor 1, 2, dan 3, karena yang tadi yang mau dipindah nomor 1 sampai nomor 3 ini seperti ini, 1, 2, 3 ini sudah pindah semua ya. Ini begitu caranya untuk kemudian memindahkan ya, sangat gampang kok. Saya yakin teman-teman tahu semua, khusus yang pemula yakin tahu semua caranya untuk menyeting kemudian memindahkan program. Ini belum dikonekkan ke Vision Plus ya, ini belum dikonekkan ke Vision Plus ya. Saya ulangi lagi ya, ini dimasuk di Telkom 4 kalau yang pramuka lagi, kalau yang parabola. Kalau yang parabola jaring kita geser 5150 di Telkom 4 gitu ya. Kemudian di sek ditentukan yang mana, di sek yang mana, LNB yang mana yang hidup, port 1 atau port 2 gitu ya. Biasanya port 1 biasanya ya, ada yang port 2 kalau 2 LNB, ada yang 4 LNB. Jadi kalau 4 LNB nggak mungkin 3 kecuali mati ya. Ini antara port 1 dan port 2 kalau pakai disek ya. Ini punya saya tidak pakai disek, jadi satu kabel. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.